Assalamualaikum teman-teman. Sekarang, saya akan menceritakan kisah horor, tapi sembari bercerita saya sambil memainkan game yang cukup lumayan seru, namun sedikit menegangkan dan horor. Gamenya ini. Oke, kita mulai ceritanya. Judulnya Pesantren Angker. Cerita ini diambil dari pengalamanku waktu jadi santri di salah satu pesantren di kampung halamanku. Kejadiannya sudah lumayan lama, tepatnya pada tahun 2011. Ceritanya aku baru pindah dari kota kembali ke kampung halamanku. Saat itu, aku baru naik ke kelas 2 di TIK MP, tapi dikarenakan pindah rumah, aku gak lanjut di SMP. Orang tua memilih untuk memasukkanku ke pondok pesantren. Sebenarnya aku gak setuju, tapi itu semua demi kebaikanku, dan aku pun menyetujuinya. Setelah mencari-cari info, orang tuaku akhirnya mendapatkan pondok pesantren yang lumayan bagus. Nah, gunanya mata ini untuk melihat hantunya di mana. Contohnya seperti ini. Lanjut cerita. Dan biaya pendaftarannya cukup murah. Tanpa pikir panjang aku langsung menyetujuinya tanpa tahu bagaimana bentuk pesantrennya. Keesokan harinya, setelah kemas semua keperluanku, aku pun berangkat dengan diantar oleh bapakku, dan tentunya rasa sedih tak luput saat meninggalkan rumah. Air mata berlinang dengan sendirinya. Setelah melakukan perjalanan selama 1 jam, akhirnya sampailah kita di tempat tujuan. Alangkah terkejutnya saat melihat pesantren tersebut kumuh dan sangat menakutkan. Rasanya aku ingin pulang saja dan ingin melanjutkan sekolah saya. Namun apalah daya, aku harus tetap tinggal di tempat ini. Setelah beberapa hari mondok, aku pun diberitahu oleh teman sesramaku kalau mau ke dam. Dam itu adalah tempat mandi dan wudhunya dari tampungan air sungai yang gak terlalu besar lalu ditampung. Kata temanku, dan kalau mau ke dam jangan sendirian, apalagi malam. Karena tempatnya yang lumayan jauh. Maklum, karena pesantrennya belum ada renovasi. Nah, suatu hari, aku kebelet pipis dan aku ingin membangunkan temanku, namun kasihan karena dia sudah terlelap tidur. Nah, bila ada suara ini, tandanya hantunya mulai dekat dan kita harus selalu waspada. Nah, kita lihat hantunya sedang di mana. Lanjut cerita, aku pun memberanikan diri pergi ke dam sendirian tanpa ada yang menemani. Sampai di dam, aku melihat ada sosok putih yang sedang berwudhu. Aku pun tidak merasa takut, mungkin itu santri yang berada di kamar lain. Aku pun pipis sambil menanyakan ke sosok tersebut. Namun tidak ada jawaban, mungkin dia lagi wudhu dan dia tidak mau diajak bicara, jawabku. Nah, sedikit informasi, bila ada yang ingin sedikit bercerita, boleh komen ya teman-teman. Lanjut cerita. Setelah beberapa kali tidak menjawab, di situ aku mulai merasakan ketakutan. Bentar ya, di sini hantunya mulai mendekat. Nah, kita lihat hantunya di mana. Nah, hantunya mulai mendekat. Lanjut cerita. Aku pun memberanikan diri untuk menepuk bahu sosok tersebut. Dan alangkah terkejutnya saat dia menekmok. Wajahnya pucat dan berdarah. Aku pun sangat terkejut dan aku pun lari menuju ke kamarku. Setelah aku sampai ke kamarku, aku pun membangunkan temanku dan ku ceritakan semua yang ku alami tadi ke teman-temanku. Keesokan harinya, aku meminta kepada pengurus pesantren tersebut untuk pulang ke rumahku. Dan akhirnya aku pun pulang ke rumahku dan menceritakan semua kejadian tersebut kepada keluargaku.
Segitu dulu cerita dariku, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya, dan like video ini supaya semangat buat konten lagi.